Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kewajiban kita, mata kuliah Psikologi Industri dan Organisasi. Oke, di pertemuan pertama kita membahas tentang wawasan dan pengertian tentang psikologi industri dan organisasi. Nah, untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang seleksi dan penempatan tenaga kerja. Siap ya? Nah, banyak perusahaan di Indonesia yang menggunakan jasa psikolog untuk melaksanakan pemeriksaan psikologis terhadap calon tenaga kerja. Jadi memang saat ini tuh biasanya kalau misalkan sebelum psikotes atau pemeriksaan psikolog ini itu dilakukan pada tahap awal. Jadi setelah administrasi langsung melakukan tes psikotes sebelum wawancara. Tapi ada juga yang melakukan wawancara awal terlebih dahulu. Itu. Nah, kenyataan ini menunjukkan bahwa psikolog perlu mengadakan berbagai penelitian keabsahan dalam seleksi dan asesmen. Nah, di samping keperluan seleksi, pemeriksaan psikologis juga dilaksanakan dalam rangka penempatan tenaga kerjanya. Nah, jadi organisasi industri berada dalam interaksi suatu proses pertukaran dengan lingkungannya dan dengan sistem-sistem lainnya. Nah, output atau pengeluaran dari sistem itu diserap oleh lingkungannya atau sistem lainnya. Jadi pengaruh dari sistem lain dan ke sistem lain itu disaring oleh batas, itu menurut Berin, oleh komponen tentang batas atau boundary spanning component itu dari sistem. Nah, fungsi batas atau komponen rentang batas dari suatu sistem ialah memberikan tingkat otonom dan kebebasan tertentu kepada sistem dan menyaring dan mengendalikan masukan dan keluaran dari sistem. Nah, ini komponen-komponen tentang batas ditemukan pada tingkat manajemen dalam hubungannya dengan lingkungannya atau sistem lainnya. Jadi kita bisa lihat di sini di tabel ada subsistem 1, 2, komponen ini ada 2 kan, lingkungan atau sistem lain, komponen batas dari sistem, dan sistem atau subsistem. Jadi masukan, proses, keluaran atau masukan. Nah, untuk di input atau masukan itu ada pelamar atau tenaga kerja, yang kedua ada proses yaitu seleksi dan penempatan, dan keluarannya itu outputnya tenaga kerja yang memenuhi syarat, tentunya syarat untuk bekerja di sebuah perusahaannya. Nah, sasaran seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Nah, jadi tugas seleksi adalah menilai sebanyak mungkin calon. Jadi tugas psikolognya itu menilai sebanyak mungkin calon untuk menghindari kemungkinan-kemungkinan itulah. Nah, selanjutnya sasaran penempatan. Sasaran penempatan ini adalah rekomendasi atau keputusan untuk mendistribusikan para calon pada pekerjaan yang berbeda-beda berdasarkan suatu dugaan tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk berhasil pada setiap pekerjaan yang berbeda. Jadi tugas penempatan di sini itu adalah untuk menilai calon dan mencocokkan kualifikasi dengan persyaratan yang telah ditetapkan semula. Seperti itu. Selanjutnya ada strategi seleksi. Strategi seleksi menurut Campbell, Dannett, Lawler, dan Wake itu membahas 6 macam strategi seleksi atau strategi peramalan yang didasarkan pada penggunaan dari metode mekanikal atau klinikal dalam mengumpulkan dan mengolah data. Nah, pengumpulan data ini secara mekanikal pengumpulan data secara mekanikal ini adalah jika data dikumpulkan berdasarkan pedoman-pedoman, peraturan-peraturan, dan prosedur yang telah ditetapkan semula. Selanjutnya, pengumpulan data secara klinikal adalah jika data dikumpulkan dengan cara yang lentur atau fleksibel, dalam arti
bahwa data yang dikumpulkan dari seseorang berbeda dengan data yang dikumpulkan orang lain. Nah, ini tergantung pada psikolog yang mengumpulkan data. Jadi yang lentur ini tuh datanya itu dianggap perlu dikumpulkan dari seseorang yang dapat bisa dibilang dipercaya sih, maksudnya dapat ditanggungjawabkan lah. Misalkan yang memang lebih tahu secara mendalam kepribadian dia kayak gimana, itu biasanya dari antar keluarganya atau antar anggota. Nah, ini ada 6 strategi yang tadi disampaikan. Jadi yang pertama itu ada interpretasi profil. Jadi di sini psikolog tanpa mengadakan wawancara dan mengamati atau mengobservasi calon, menafsirkan pola atau profil dari skor-skor yang diperoleh dari seperangkat tes. Jadi misalkan ya dari psikotes itu, jadi kalau misalkan ada yang tahap awal psikotes, berarti si psikolog ya cukup melihat dari hasil psikotes tersebut tanpa mengadakan wawancara awal. Nah, yang kedua statistikal murni. Nah, di sini penggunaan dari informasi biografikal dan skor-skor tes dalam suatu persamaan regresi ganda untuk meramalkan prestasi kerja manajerial. Selanjutnya klinikal murni. Di sini psikolog itu mendasarkan peramalannya pada wawancara atau observasi perilaku tanpa menggunakan informasi objektif. Jadi lebih pada laporan tertulis tentang calon setelah ia diwawancara. Nah, itu misalkan salah satu strateginya. Nah, selanjutnya pengharkatan perilaku atau behavior rating. Nah, di sini psikolog meringkas kesan-kesannya dalam bentuk pengharkatan pada satu atau lebih skala yang telah disediakan. Jadi ini dilakukan dengan pengumpulan data-data yang dilaksanakan secara klinikal, sedangkan pengolahannya dilakukan secara mekanikal. Terus gabungan klinikal. Di sini informasi dari wawancara, observasi, dan skor-skor tes itu dipadukan oleh satu organisasi atau satu tim ahli psikolog untuk mengembangkan satu wawasan dan peramalan-peramalan perilaku tentang seorang calon. Yang keenam atau yang terakhir itu gabungan mekanika. Jadi di sini penggunaan dari aturan-aturan yang telah ditetapkan semula untuk menempatkan peramalan-peramalan perilaku final dari semua data yang tersedia. Metode ini memang berbeda sih dari gabungan klinikal, hanya dalam penggunaan dari aturan-aturan yang ditetapkan semula. Itu. Jadi menurut hasil penelitian Sawyer disimpulkan bahwa pengolahan data secara mekanikal itu lebih baik daripada cara pengolahan data secara klinikal tanpa memperhatikan cara yang digunakan dalam pengumpulan data. Nah, di sini ada keuntungan dan kelemahan. Keuntungan dan kelemahan metode-metode yang barusan kita bahas. Jadi yang pertama itu keuntungan dan kelemahan dari metode statistikal. Nah, keuntungannya itu kecermatan dalam menyatakan besarnya kemungkinan timbulnya satu taraf perilaku kerja tertentu. Dan yang kedua itu pengetahuan yang diperoleh dari belajar melalui pengalaman tentang peramal-peramal atau predictors yang tepat yang berkaitan dengan perilaku kerja yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya kelemahannya dari metode statistikal, yaitu mencakup kesulitan untuk mengadakan kajian-kajian validasi dan validasi silang. Terus yang ketidakmampuan untuk memperhatikan perubahan-perubahan dinamis dalam pekerjaan dan kondisi keorganisasian. Dan kelemahan yang ketiga itu kesulitan untuk menggunakannya untuk memperoleh keputusan-keputusan yang benar-benar diindividualisasi. Nah, selanjutnya metode klinikal. Keuntungannya, setiap orang ditangani dengan cara lebih sesuai dengan dirinya, dan psikolog dapat memperhatikan kondisi-kondisi yang unik dan khusus bagi situasi-situasi peramalan yang rinci. Nah, terus kelemahannya dari metode klinikal ini
Ini derajat ketidaktepatan yang berarti hanya ada sedikit atau tidak ada sama sekali pengetahuan sebelumnya tentang ketepatan pengambilan keputusan, tentang diterima atau ditolaknya tenaga berdasarkan metode klinis. Nah, terus yang kedua, berbagai macam masalah timbul dari kesulitan-kesulitan, baik dari prosedur, subjektivitas, pembentukan kesan-kesan, dan aturan optimal. Nah, biasanya sih kalau misalkan di Indonesia sendiri, itu strategi yang pada umumnya digunakan ialah gabungan klinikal, interpretasi profil, dan statistika murni. Nah, ini hanya digunakan untuk seleksi berdasarkan tes bakat atau tes intelijensi saja. Nah, selanjutnya, peranan tes psikologi dan wawancara dalam proses seleksi tenaga kerja. Yang pertama itu ada tahapan penerimaan tenaga kerja. Pencarian calon tenaga kerja itu bisa digunakan dengan cara kita mengiklankan di sebuah media sosial, terus pendekatan langsung ke lembaga pendidikan, ataupun itu tenaga kerja sendiri yang memang menawarkan diri atau menggunakan relasi, terus pencari pekerja yang melamar sendiri datang ke perusahaan seperti itu. Terus yang kedua itu ada seleksi calon tenaga kerja. Nah, di sini ada beberapa tahapan. Jadi tahapan yang pertama itu membuat surat lamaran. Jadi berdasarkan surat-surat lamaran yang diajukan oleh calon. Nah, itu dipertimbangkan apakah ia akan terima untuk diseleksi pada tahap seleksi berikutnya atau tidak. Tahap yang kedua, wawancara awal. Nah, dalam tahap ini calon diwawancarai oleh karyawan atau staf di bagian sumber daya manusia. Ini untuk mendapat gambaran umum tentang kesesuaian calon dengan pekerjaan yang ia lamar. Tuh, jadi biasanya sih pihak SDM-nya itu atau HR-nya itu menceritakan tentang pekerjaannya, terus apa yang diharapkan dari calon dan apa yang dapat diberikan oleh perusahaan kepada calon. Nah, jika calon tetap bersedia dan dinilai memenuhi persyaratan umum seperti umur tertentu, pendidikan tertentu, maka ia dapat mengikuti tahap seleksi selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada psikotes atau wawancara. Sebenarnya sih kalau misalkan psikotes itu belum tentu wawancara juga sih ya, kalau misalkan lihat kondisi zaman sekarang. Psikotes ya dinilai dari psikotes saja, kalau mampu psikotes nggak lolos biasanya nggak lanjut. Kalau misalkan memang lolos nanti baru ada wawancara, biasanya seperti itu. Nah, untuk tahap ini itu dibagi menjadi 3, jadi ada ujian, psikotes, dan wawancara. Kalau misalkan mungkin yang melakukan wawancara, ini calon diwawancarai oleh pimpinan unit kerja yang memerlukan tenaganya. Misalkan dalam satu cabang ini, ya udah dia berarti diinterview sama kepala cabangnya, seperti itu. Terus tahap yang keempat ada penilaian akhir. Nah, pada tahap ini, hasil-hasil dari tahap-tahap sebelumnya dinilai secara keseluruhan untuk sampai diambil keputusan akhir calon mana yang akan diterima atau ditolak. Nah, jadi para calon tenaga kerja ini yang diterima kemudian diminta untuk tes kesehatan umumnya. Jadi hasil tes kesehatan ini dan hasil-hasil dari tahap sebelumnya kemudian digunakan sebagai dasar penerimaan atau penolakan calon. Seperti itu. Selanjutnya pemberitahuan atau wawancara akhir. Nah, hasil penelitian pada tahap 4 yaitu penilaian akhir itu diberitahukan kepada calon. Jadi wawancara akhir dilakukan dengan para calon tenaga kerja yang diterima. Kemudian diterangkan tentang berbagai kebijakan, terutama yang menyangkut kebijakan dalam bidang sumber daya manusia seperti gaji dan imbalan lainnya. Jika calon tenaga kerja menyetujuinya, ia dapat diterima bekerja pada perusahaan. Nah, tahap selanjutnya itu penerimaan. Nah, dalam tahap ini, para calon tenaga kerja mendapat surat keputusan atau SK diterima bekerja pada perusahaan dengan berbagai persyaratan kerja. Tapi ada kalanya tenaga kerja diminta untuk menandatangani sebuah kontrak kerja terlebih dahulu.
Jadi kalau misalkan zaman sekarang tuh kan mungkin bisa lebih berhati-hati lagi ya dalam menandatangani sebuah surat kontrak kerja kan, karena kadang ada yang sampai ijazahnya ditahan, terus apa namanya, hal-hal yang memberatkan kalau misalkan kita keluar itu kena penalti tapi nggak disampaikan secara lisan, dan tiba-tiba karena sudah disedorin kontrak kita langsung tanda tangan kontrak aja gitu tanpa melihat isinya dulu seperti apa, seperti itu. Nah, terus yang selanjutnya itu ada sumbangan tes atau wawancara dalam pengambilan keputusan. Nah, di sini perusahaan-perusahaan yang menggunakan evaluasi atau asesmen psikologik, proses pengambilan keputusannya dapat dilakukan secara bertahap ataupun secara bersama-sama. Nah, jika berlangsung bertahap, maka pada setiap tahap seleksi ada calon tenaga kerja yang ditolak dan ada yang terus masuk ke seleksi tahap berikutnya sampai tahap terakhir. Biasanya sih kayak gitu. Nah, pada proses pengambilan keputusannya berlangsung secara bersama-sama, maka keputusan diterima tidaknya seseorang calon tenaga kerja itu berdasarkan pada hasil dari setiap tahap seleksi. Dalam hal ini, maka besarnya sumbangan dari evaluasi psikologik yang terdiri dari tes-tes psikologi atau wawancara dalam proses seleksi dibandingkan dengan sumbangan dari metode-metode seleksi lainnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada model penelitian keabsahan. Di sini ada 6 langkah. Jadi yang pertama itu analisis atau kajian pekerjaan, di mana ini membicarakan sebuah data tentang pekerjaan yang dikumpulkan. Itu berupa sasaran pekerjaan, tugas-tugas, terus cara-cara yang digunakan dalam melakukan pekerjaan, terus bahan-bahan dan alat-alat yang digunakan, serta kondisi kerjanya. Terus yang kedua ada penentuan peramalan-peramal dan alat ukur. Jadi ini lebih ke berdasarkan data pekerjaan yang terkumpul dapat ditentukan ciri-ciri pribadi yang diperlukan oleh pekerjaan untuk berhasil dalam pekerjaan yang merupakan predictors. Dan alat ukurnya itu berupa tes psikologi dan wawancara serta ujian-ujian dan alat-alat non psikologik lainnya. Dan yang ketiga, penentuan kriteria keberhasilan dan alat ukurnya. Jadi yang ketiga ini berdasarkan data pekerjaan yang telah dikumpulkan itu dapat ditetapkan seperangkat kriteria keberhasilan dalam bentuk jumlah produk ataupun perilaku yang diharapkan. Nah, contohnya penelitian ini mengerjakan alat ukur keberhasilan. Jadi langkah ini dapat dilakukan bersama-sama dengan langkah yang kedua, penentuan peramal-peramal dan alat ukurnya. Selanjutnya ada keabsahan peramalan atau predictive validity. Nah, di sini skor-skor alat ukur peramalan yang meliputi tes-tes psikologi dan wawancara dan alat ukur non psikologi lainnya itu dikorelasikan dengan skor-skor alat ukur kriteria keberhasilan. Jadi tinggi rendahnya korelasi itu menunjukkan tinggi rendahnya keabsahan peramalan. Selanjutnya keabsahan silang atau cross validity. Nah, untuk meyakinkan keabsahan peramalan dari alat-alat ukur peramalan dan alat ukur kriteria keberhasilan itu diberikan kepada contoh atau sampel yang lain dari pekerjaan yang sama. Nah, jadi jika hasilnya berbeda, maka langkah-langkah 1 sampai 3 itu harus dipelajari lagi dan jika perlu itu harus diperbaiki. Tetapi jika hasilnya menegaskan hasil dari langkah 4, maka langkah 6 itu bisa dilaksanakan. Seperti itu. Dan langkah yang terakhir itu ada rekomendasi untuk seleksi atau assessment. Nah, jadi perlu ditentukan nih skor minimum atau kombinasi skor minimum yang dapat digunakan sebagai pedoman pada seleksi. Jadi di samping itu perlu juga disusun pedoman pemberian dan penilaian alat-alat ukur peramalan. Seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada evaluasi atau asesmen psikologi yang digunakan dalam prosedur seleksi. Biasanya sih kalau misalkan evaluasi atau asesmen psikologis ini digunakan dalam prosedur seleksi yang dewasa ini dilakukan di Indonesia. Pada umumnya melaksanakan langkah-langkah
Yang pertama, analisis pekerjaan. Nah, data pekerjaan jadi dikumpulkan untuk menentukan ciri-ciri pribadi mana yang tampaknya diperlukan agar pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan harapan pimpinan perusahaan. Yang kedua, penetapan alat ukur atau tes psikologi yang mengukur ciri-ciri kepribadian. Nah, di sini pada umumnya itu digunakan tes psikologi yang diberikan secara klasikal, tes psikologi perorangan dan dilakukan wawancara. Jadi wawancara ini dilakukan sebenarnya untuk memperoleh data yang menunjang tafsiran berdasarkan hasil-hasil tes. Misalnya hasil tesnya itu menunjukkan taraf intelijensinya tinggi. Nah, melalui wawancara dapat peroleh data bagaimana prestasinya di sekolah, ataupun kalau sudah bekerja prestasi apa yang pernah ia capai, yang dinilai baik oleh atasannya, oleh lingkungan pekerjaannya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada pelaksanaan pemeriksaan psikologis. Nah, pada umumnya dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pemeriksaan skala klasikal, terus tahap pemeriksaan perorangan, dan tahap pelaporan. Jadi pada tahap klasikal itu diberikan kayak tes-tes psikologi tertentu lah, seperti tes kemampuan intelektual, terus tes minat, dan tes kepribadian. Nah, terus pada tahap pemeriksaan perorangan, itu diberikan tes psikologi lain yang masih diperlukan. Di samping itu dilakukan juga sih sebuah wawancara yang mendalam dengan calon. Terus selanjutnya ini ada alat-alat ukur peramalan psikologi dapat digolongkan ke dalam tes. Jadi ini ada 4 tes. Yang pertama tes kecakapan, di mana tes yang dirancang untuk menentukan sejauh mana baiknya seseorang dapat melakukan pekerjaannya. Nah, di sini misalkan ini tes KMU. KMU itu sebuah tes yang dinamakan kecakapan kognitif umum. Jadi atau intelijensi umum. Nah, KMU ini termasuk dalam tes kecakapan. Jadi tesnya itu dirancang untuk menentukan sejauh mana baiknya seseorang dapat melakukan sesuatu. Seperti itu. Nah, selanjutnya tes kepribadian objektif yang merupakan ukuran-ukuran dari ciri-ciri kepribadian yang mempunyai bentuk yang berstruktur. Jadi tes ini merupakan dari ciri-ciri kepribadian. Jadi tidak ada jawaban-jawaban yang salah atau benar. Individu sendiri menetapkan jawaban mana yang paling sesuai dengan dirinya. Jadi lebih ke dia itu sebenarnya kalau hasilnya itu nantinya apakah dia cocoknya di bidang manajerial, salesman, atau sedangkan jurusan yang lain seperti itu. Nah, terus yang ketiga tes kepribadian proyektif. Nah, ini merupakan ukuran-ukuran dari ciri-ciri kepribadian yang bentuknya tidak terstruktur. Misalkan ada ya tes yang namanya itu tes menggambar, misalkan dari satu titik itu bisa dibikin menjadi sebuah gambar apa. Nah, itu tidak terstruktur. Terus misalkan gambar tes rumah pohon orang misalkan, nah itu masih banyak digunakan sih dalam seleksi seperti itu. Nah, terus selanjutnya tes situasional. Nah, ini mengukur perilaku yang khas yang sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel lingkungan. Ini sih misalnya ada 2 bentuk sih dalam tes situasional ini. Yang pertama itu tes contoh kerja dan tes simulasi manajemen. Jadi pada tes contoh kerja itu dari tugas-tugas yang harus dilakukan dalam pekerjaan itu diambil kegiatan-kegiatan inti sebagai contoh yang kemudian dijadikan bahan dari tes. Dan pada tes simulasi pekerjaan itu bisa lebih ke jadi kayak role play lah. Bisa jadi forum grup diskusi atau FGD, terus ada in-basket test seperti itu. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang penempatan.
Penempatan menurut Werder dan Davis itu merupakan penugasan pegawai baru atau menugaskan kembali seseorang pegawai lama untuk memegang suatu jabatan yang baru. Menurut Faisal Rifai, penempatan adalah penugasan kembali seseorang karyawan kepada pekerjaan barunya. Nah, pada saat seleksi, seseorang diterima karena diperkirakan dapat memperlihatkan tampilan kerja yang lebih baik daripada orang yang ditolak. Tapi pada saat penempatan, seseorang yang diperkirakan dapat memperlihatkan tampilan kerja yang lebih baik untuk suatu jabatan daripada untuk jabatan yang lainnya. Nah, ini ada jenis-jenis penempatan. Yang pertama itu ada promotion. Menurut Werder dan Davis itu promosi terjadi ketika pegawai dipindahkan dari satu jabatan ke posisi yang lain yang lebih tinggi dalam hal gaji, tanggung jawab, atau tingkat jabatan di perusahaan. Nah, yang kedua ada transfer. Ini bukan transfer uang ya. Jadi transfer ini terjadi ketika pegawai dipindahkan dari suatu jabatan ke posisi yang relatif sama dalam hal gaji, tanggung jawab, atau tingkat jabatan di perusahaan. Jadi hal ini mendorong pegawai tersebut untuk menunjukkan tampilan kerja yang lebih baik dan menjadikannya sebagai calon yang lebih baik untuk dipromosikan di masa yang akan datang. Itu. Dan yang ketiga itu ada demosi. Demosi itu pegawai dipindahkan dari suatu jabatan ke posisi yang lebih rendah dalam hal gaji, tanggung jawab, dan tingkat jabatan di perusahaan. Misalkan contohnya sih kalau demosi itu ini sering terjadi di dunia salesman misalkan di perbankan swasta atau di lembaga keuangan swasta. Biasanya sih saya pernah nemuin seperti itu. Jadi kalau misalkan dia sudah jadi supervisor atau team leader tetapi pencapaian dia tidak sesuai ekspektasi perusahaan, nah itu dia biasanya dilakukan dilakukan demosi. Jadi dia diturunkan jabatannya menjadi sales lagi gitu. Jadi itu agar tujuan utamanya sih agar dia menjadi lebih termotivasi lagi agar kinerjanya lebih baik. Seperti itu. Nah, sekian untuk pertemuan kali ini. Seperti biasa, kalau misalkan memang ada pertanyaan atau memberikan tanggapan, langsung aja di forum diskusi. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.